Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer atau manusuka yang memiliki makna. Bahasa disepakati untuk dipergunakan oleh para kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Lambang dalam sistem bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan bahasa Indonesia sendiri adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi. Yang pertama, merupakan bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak mengikat pemakaiannya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia digunakan secara non-resmi, santai, dan bebas, dan biasanya digunakan pada pergaulan sehari-hari antar warga. Yang kedua adalah bahasa resmi. Dalam hal ini, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan baku. Tingkat kebakuannya diukur oleh aturan kebahasaan dan logika pemakaian. Ada sifat-sifat bahasa. Sifat bahasa yang pertama adalah sebuah sistem. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Dalam sebuah sistem, bahasa itu bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis artinya bahasa itu tersusun pada suatu pola, sedangkan sistemis artinya bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri dari sub-subsistem atau sistem bawahan. Kedua, ada bahasa itu berwujud lambang. Lambang dengan berbagai seluk-beluk dikaji orang dalam bidang kajian ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Bahasa yang ketiga adalah berupa bunyi. Menurut Kridalana pada tahun 1983, bunyi adalah kesan pada pusat sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, tapi juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Bahasa itu bersifat arbitrer, adalah sifat bahasa yang keempat. Kata arbiter bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi bahasa secara umum. Yang kedua, fungsi bahasa secara tradisional. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai sarana dan eksistensi. Yang keempat, fungsi bahasa menurut para ahli. Dan yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa secara umum. Fungsi emotif. Fungsi ini berkaitan dengan ekspresi diri. Bahasa dapat kita gunakan untuk mengungkapkan berbagai macam perasaan seperti sedih, senang, susah, marah, dan lain-lain. Fungsi puitik. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Fungsi konatif. Bahasa digunakan untuk mengatur tingkah laku mitra tutur seperti larangan, permohonan, himbauan, ataupun ajakan. Fungsi referensial. Fungsi bahasa berkaitan dengan hal yang sedang dibicarakan. Misalnya kita sedang membicarakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Fungsi fatik. Salah satu tujuan bahasa adalah untuk sarana berkomunikasi dan bersosialisasi dengan sesama. Fungsi bahasa secara tradisional. Yang pertama, untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama manusia. Yang kedua, untuk menyampaikan pikiran. Yang ketiga, untuk menyampaikan gagasan. Yang keempat, untuk menyampaikan konsep. Dan yang kelima adalah untuk menyampaikan perasaan. Fungsi bahasa sebagai sarana dan eksistensi. Sarana. Bahasa menjadi sebuah sarana dikarenakan manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial. Bahasa digunakan manusia untuk sarana berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya, satu kelompok dengan kelompok lainnya, satu suku dengan suku lainnya, bahkan suatu negara dengan negara lainnya. Eksistensinya diakui. Manusia ingin diakui oleh individu yang lain. Fungsi dari bahasa itu sendiri adalah untuk mengeksistensikan diri sendiri sebagai individu ke individu yang lain dan sebagai individu dengan komunitas yang lain. Fungsi bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kenevi, fungsi bahasa
bahasa sebagai informasi. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai sarana berekspresi. Yang ketiga, bahasa sebagai sarana untuk bereksplorasi. Yang keempat, bahasa sebagai sarana persuasi atau ajakan. Yang kedua, fungsi bahasa menurut Halliday. Bahasa sebagai sarana instrumental atau memperoleh informasi. Bahasa sebagai regulatoris, yaitu mengendalikan perilaku orang yang lain. Bahasa sebagai sarana interaksional atau berinteraksi dengan orang lain. Bahasa dapat digunakan untuk belajar dan menemukan sesuatu. Dan yang terakhir, bahasa dapat digunakan untuk menciptakan imajinasi. Yang ketiga, fungsi bahasa menurut Santoso. Yang pertama, bahasa sebagai sarana informasi, bahasa sebagai sarana berekspresi diri, bahasa sebagai sarana beradaptasi dan berintegrasi, dan bahasa dapat digunakan sebagai kontrol sosial. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan dan lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kelima, fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana atau lambang identitas nasional dan alat pemersatu. Yang keenam, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Kedudukan bahasa Indonesia di era Revolusi 4.0. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di era Revolusi 4.0 tidak terlalu berubah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa bangsa di Indonesia setiap harinya. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan kedudukannya berada di atas bahasa daerah. Revolusi industri keempat melibatkan sistem cyberfisik dan melampaui sekadar otomatisasi dan komputerisasi. Kemajuan teknologi memasuki era digital ini berdampak pula dengan komunikasi manusia yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Media sosial pun turut meramaikan era disruptif teknologi ini. Soal bahasa menjadi sangat dalam mata sosiokultur utama di era revolusi industri 4.0 ini. Pengguna bahasa sering tidak memperdulikan kesantunan berbahasa, padahal bahasa Indonesia lahir sesuai dengan citra bangsa Indonesia yang menjunjung etika budaya timur. Dalam bahasa Indonesia sebagai warisan budaya. Bahasa Indonesia yang terdiri dari multi ini, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dan masyarakat serta perasaan kira perlu dikembangkan. Namun, kalau tidak disipasi secara bukan tidak mungkin negatif yang akan muncul dan berkembang sebagai pemicu konflik dan kesalahpahaman seperti yang kerap terjadi di jaring sosial dewasa.